Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama sahabat ilmu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini yang insyaallah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita semuanya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Baik sahabat ilmu, sebelum kita mulai materi kita pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat ilmu, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dan insya Allah materi kita pagi hari ini adalah tentang mat iwat. Tapi sebelum materi mat iwat, kita mereview kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang mat layin minggu lalu. Apa yang dimaksud dengan mat layin? Mat layin adalah apabila ada waw sukun atau ya sukun sebelumnya didahului oleh harokat fathah, itu mat layin. Contohnya adalah li'ila fi Quraisyin. Quraisyin yaitu ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, itu dari ya sukun. Kemudian contoh dari waw sukun apa? Wal yaumi. Wal yaumi. Jadi waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah, itu adalah salah satu cabang dari mat far'i, yaitu mat layin. Selanjutnya hari ini kita belajar tentang mat iwat. Apa sih yang dimaksud dengan mat iwat? Gampang, mat iwat adalah apabila ada fathah tanwin atau fathatain di akhir ayat. Kenapa? Karena menggantikan fathah tanwin atau fathatan ini menjadi alif, seperti mat tabi'i jika diwakafkan gitu. Saya ulang kembali, apa itu yang dimaksud dengan mat iwat? Gampang cara menandainya. Mat iwat adalah fathah tanwin atau fathatain, itu sama aja. Jadi kalau ada yang menyebutkan fathatain atau fathah tanwin itu sama aja. Jadi jangan bingung apa itu bedanya fathatain atau fathah tanwin, itu sama aja. Jadi boleh diucapkan fathatain atau fathah tanwin juga boleh. Nah, mat iwat ini adalah apabila ada fathah tanwin atau fathatain di akhir ayat. Jadi tidak ada di tengah-tengah atau di awal, tapi adanya hanya di akhir ayat. Kenapa? Karena akan menggantikan fathah tanwin ini digantikan menjadi alif, seperti mat asli atau mat tabi'i jika berada di akhir ayat gitu. Jadi cara membacanya itu nanti seperti mat asli atau mat tabi'i. Makanya disebut salah satu cabang dan mat far'i ini adalah jika ada fathatain atau fathah tanwin di akhir ayat, dibacanya itu seperti mat asli atau mat tabi'i. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya itu 2 harokat panjangnya ya, atau satu alif. Langsung saja ke contoh biar lebih paham lagi. Jadi mat iwat materi kita hari ini ya.
Apa yang dimaksud dengan mat iwat? Apabila ada fathah tanwin, sama bentuknya seperti ini ya, fathah tanwin, atau fathatain di akhir ayat atau pergantian fathah tanwin atau fathatain menjadi alif atau mat asli jika diwakafkan. Apa itu diwakafkan? Berhenti atau diberhentikan. Atau di akhir ayat. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membaca seperti mat asli ya. Cara membaca seperti mat asli atau mat tabi'i jika diwakafkan, jika di akhir ayat. Berapa harokat dibacanya? Dibaca 2 harokat seperti mat asli aja atau 1 alif. Saya ulang kembali, pengertian dari mat iwat adalah apabila ada fathah tanwin atau fathatain sama saja di akhir ayat, atau lebih gampangnya adalah pergantian fathatain atau fathah tanwin menjadi alif atau mat asli jika diwakafkan atau di akhir ayat. Kemudian cara membacanya itu seperti mat tabi'i atau mat asli jika di akhir ayat, kemudian dibaca 2 harokat atau satu alif. Biar lebih paham lagi, langsung ke contoh ya. Contoh dari mat iwat. Contoh dari mat iwat. Yang pertama saya kasih contoh. Nah, yang pertama, mana yang dimaksud dengan mat iwat ini? Apabila ada fathah tanwin di akhir ayat. Nah, jadi letaknya itu pasti di akhir ayat anak-anakku semuanya, ya. Atau sahabat ilmu semuanya. Jadi fathah tanwin di akhir ayat atau pengertiannya adalah menggantikan fathah tanwin ini menjadi alif atau mat asli jika diwakafkan. Kenapa? Karena jika kita mewakafkan ini, jadi cara membacanya itu seperti mat asli atau mat tabi'i. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan semuanya sahabat ilmu di sini. Fawasabna bihi jam'a. Bukan dibaca seperti ini. Fawasabna bihi jam'an. Salah. Ya, jika ada mat iwat seperti ini, fathah tanwin di akhir ayat, cara membacanya itu seperti mat asli. Kenapa? Karena menggantikan fathah tanwin ini atau fathatain ini menjadi mat asli atau mat tabi'i jika di akhir ayat. Seperti itu. Gampang cara
menentukannya, yaitu jika dia itu di akhir ayat. Kebanyakan seperti ini. Cuma fathah tanwin aja ya, tidak dzummat tanwin ataupun kasrah tanwin. Kita fokus ke fathah tanwin atau fathah tanwin atau fathatain ini. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini. Nah, kita cari mana yang dimaksud dengan mat asli di sini, mat iwad di sini. Nah, ini. Fathah tanwin berada di akhir ayat. Nah, ini mat iwad namanya ya. Mat iwad selalu berada di akhir ayat. Kalaupun tidak di akhir ayat, jika di tengah ayat kita bisa mewakafkannya kalau tidak kuat. Jadi menjadi mat iwad nantinya. Nah, tapi biasanya itu berada di akhir ayat. Wal jibala autada. Tidak boleh dibaca wal jibala autadan, tidak boleh. Jadi dibacanya itu seperti mat asli atau mat tobi. Makanya mat iwad ini termasuk dari mat far'i, cabang dari mat asli adalah kenapa? Karena di situ cara membacanya itu seperti mat asli atau mat tobi'i. Tidak boleh dibaca wal jibala autadan, tidak boleh. Tapi wal jibala autada, mat asli, seperti mat asli 2 harokat atau satu alif, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, perhatikan di sini mana yang disebut mat iwad. Nah, ini mat iwad. Nah, ini ada fathah tanwin di akhir ayat. Ini adalah mat asli, nanti cara bacanya ya. Mat iwad cara bacanya seperti mat asli. Bagaimana cara bacanya? Katsirau wa nisaa. Tidak boleh dibaca katsirau wa nisaan, tidak boleh ya. Mbak, kok ini nggak ada ininya alifnya, tapi ini sama seperti mat iwad karena ada fathah tanwin di sini. Cara bacanya adalah seperti mat asli. Tidak boleh dibaca katsirau wa nisa, tidak boleh. Atau dibaca katsirau wa nisaan, nggak boleh juga. Jadi yang tepat dan benar adalah cara bacanya ini adalah katsirau wa nisaa, seperti itu, seperti mat asli atau mat tobi'i. Gampang cara mendandai mat iwad itu ya adalah di akhir ayat seperti ini ya. Pokoknya khusus fathah tanwin atau fathatain ya, bukan kasrah tanwin atau dzummat tanwin, tidak, khusus fathah tanwin. Nah, sahabat ilmu semuanya, ada namanya contoh dari mat iwad ini pengecualiannya. Semua huruf hijaiyah jika dia berharokat fathah tanwin atau fathatain itu di akhir ayat disebut mat iwad. Ada yang tidak boleh dibaca mat iwad, yaitu jika bertemu dengan tak marbuto ini berharokat fathah tanwin. Maka cara bacanya tidak boleh dibaca seperti mat asli atau mat tobi, tapi harus dibaca seperti ha. Apa contohnya di sini? Ini pengecualian ya, pengecualiannya mat iwad. Pengecualian. Pengecualian jika ada tak marbuto berharokat fathah tanwin, maka cara bacanya itu bukan seperti mat iwad, tapi harus dibaca seperti hak sukun gitu. Nah, langsung ke contoh aja ya, biar lebih paham. Contoh dari pengecualian mat iwad.
Nah, kalau kita tidak paham, tidak mengerti, pasti kalau kita belum paham ilmu dari mat iwat, maka kita kebanyakan pasti bacanya seperti mat iwat yang lain. Robiyatam marobiyatam. Tapi ini sebenarnya salah, karena pengecualiannya adalah harus ini dibacanya tetap seperti hak sukun. Robiyatam marobiyah, khusus tak marbuto jika berharokat fathah tanwin ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh dibaca seperti mat asli. Seperti mat iwat tadi. Cara bacanya seperti mat asli tidak. Tapi khusus tak marbuto ini dibacanya adalah hak sukun. Jika dia berharokat fathah tanwin. Seperti itu. Jadi ini bukan termasuk mat iwat ya. Perhatikan semuanya. Kemudian contoh yang kedua. Saya kasih contoh yang kedua. Yaitu pengecualian dari mat iwat. Nah, perhatikan. Jika kita tidak memahami tentang mat iwat ini, pasti kita bacanya itu seperti mat iwat yang lain, seperti mat asli bacanya ya. Tapi ini bukan, tidak boleh. Harus dibaca hak sukun. Milladunka rahmah. Nah, tidak boleh dibaca milladunka rahmatan atau milladunka rahmata, nggak boleh. Ya, karena ini pengecualian. Saya ulang kembali, pengecualian dari mat iwat itu adalah tak marbutoh jika berharokat fathah tanwin tidak boleh dibaca mat iwat karena dia tidak termasuk nanti mat iwat. Ya, khusus ini aja. Ya, semua huruf hijaiyah jika berharokat fathah tanwin dan di akhir ayat itu dibacanya mat iwat. Cara membacanya seperti mat asli, ya, tidak dibaca yang seperti tadi kita baca jam'an autadan atau wanisaan, tidak boleh. Jadi cara bacanya seperti mat asli, seperti itu. Saya ulang kembali ya dari awal sampai akhir materi kita hari ini biar lebih jelas lagi. Mat iwat adalah fokus ke harokat fathah tanwin ya kita ya. Fathah tanwin. Fokus ke ini. Karena kita materi kita ini berfokus ke harokat fathah tanwin. Mat iwat adalah apabila ada fathah tanwin atau fathatain di akhir ayat. Ya, di akhir ayat. Atau pengertiannya itu gini, menggantikan fathah tanwin atau fathatain menjadi alif jika diwakofkan atau di akhir ayat. Cara membacanya itu seperti mat tobi'i atau mat asli. Kemudian dibacanya 2 harokat saja atau 1 alif. Ya seperti mat tobi'i yang kita sudah pelajari di awal. Contohnya langsung ke contoh. Contoh di sini saya kasih 3 contoh yang termasuk mat iwat di sini ya. Yang pertama, fawasabna bihi jam'a. Tidak boleh dibaca fawasabna bihi jam'an. Salah ya, tidak boleh dibaca seperti itu. Tapi dibaca seperti mat asli atau mat tobi'i. Kenapa? Karena dia di akhir ayat. Ya, seperti itu. Makanya disebut mat iwat, menggantikan fathah tanwin ini atau fathatan ini menjadi mat asli jika di akhir ayat. Maka dibacanya yang benar dan tepat adalah fawasabna bihi jam'a. Seperti itu. Kemudian yang kedua, wal jibala autada. Tidak boleh dibaca wal jibala autadan, tidak boleh. Ya, tidak boleh dibaca seperti itu. Dibacanya seperti mat asli aja. Wal jibala autada, 2 harokat. Kemudian yang ketiga, katsirau wa nisaa. Tidak boleh dibaca katsirau wa nisaan, tidak boleh ya. Nah, semua huruf hijaiyah jika dia berharokat fathah tanwin dan di akhir ayat cara bacanya seperti itu, disebut mat iwat, cara bacanya seperti mat asli. Cuma ada pengecualian nih di huruf tak marbuto jika dia berharokat fathah tanwin. Tidak boleh dibaca seperti mat asli atau mat iwat ya, tidak boleh. Cara membacanya itu hak sukun. Seperti contoh di bawah ini. Robiyatam marobiyah. Tidak boleh dibaca robiyatam marobiyatan atau
radiyatan marbiyatan atau radiyatan marbiyata, nggak boleh ya. Tapi yang benar dan tepat adalah radiyatan marbiyah. Nah, seperti hak sukun. Cara bacanya itu gitu. Contoh yang kedua dari pengecualiannya. Milladunka rahmatah. Milladunka rahmah. Tidak boleh dibaca milladunka rahmatan atau milladunka rahmata, itu salah ya. Jadi yang tepat adalah dibaca hak sukun milladunka rahmah, seperti itu. Paham dari sini dari sahabat ilmu ya. Jadi mat iwat itu khusus di harokat fathah tanwin atau fathatain aja di akhir ayat. Khusus itu aja ya. Kita belajar ke situ. Jadi jika ada huruf, semua huruf hijaiyah berharokat fathah tanwin atau fathatain di akhir ayat, cara bacanya itu harus seperti mat asli atau mat tobi'i. Makanya kenapa disebut mat iwat ini disebut sebagai salah satu cabang dari mat far'i ya, karena cara bacanya ini seperti mat asli atau mat tobi'i. Tidak boleh dibaca tan, kemudian nadan atau nisaan, nggak boleh. Jam'an tidak boleh, tapi harus dibaca mat asli seperti itu. Dan diingat kembali pengecualiannya adalah jika ada tak marbuto berharokat fathah tanwin tidak termasuk mat iwat ya, karena cara bacanya bukan seperti mat asli atau mat tobi seperti itu. Baik sahabat ilmu, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas tentang cabang dari mat far'i yaitu mat iwat. Alhamdulillah sudah beberapa ya cabang yang kita sudah pelajari, yaitu yang pertama mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mukhafaf kilmi, kemudian mat layin, dan hari ini kita sudah belajar tentang mat iwat ya. Jadi ada berapa itu? Ada 6 ya, 6 cabang dari mat far'i kita sudah bahas. Saya harap kita saling belajar. Jika menemukan macam-macam dari mat far'i yang 6 ini tadi, mat wajib mutasil, kemudian mat jaiz munfasil, mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim mutsaqal kilmi, kemudian mat layin, dan yang hari ini kita belajar mat iwat, kita harus mempraktekannya sahabat ilmu. Karena apa? Karena kita sudah belajar, kita sudah tahu. Jadi harus membacanya harus seperti ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berguna untuk kita semuanya. Dan jangan sampai lupa kita mempraktekannya dalam membaca Al-Quran kita setiap hari ya. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam rahmat Allah. Dan bagi ayah bunda yang ada di rumah, kami ini Yayasan Sosial dan Pendidikan. Jika ayah bunda ada kelonggaran rezeki bisa berdonasi di yayasan kami, tertera di bawah ini, yaitu Yayasan Qalbun Salim. Rekeningnya juga sudah ada. Insya Allah apa yang ayah bunda sedekahkan, donasikan kepada yayasan kami akan kami salurkan dengan sebaik-baiknya dengan amanah untuk kepentingan masyarakat dan umat. Terima kasih sahabat ilmu, semoga kita sehat selalu, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di minggu depan ya, hari Senin seperti biasa jam 9 atau sampai setengah 10 dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.